Kali Oke, dari awal banget. Ini apa dari awal. Oke, Oke. mungkin kita perkenalan dunia trading dulu. Nah, yang pertama, aku ucapin ya selamat belajar di sini. Jadi ini belajarnya nggak bisa sehari sehari langsung ngeh kalau itu istilah apa. Nah, biasanya nanti seiring dengan berjalannya waktu sambil belajar, sambil praktek juga, nah itu nanti bisa paham. Aku manggilnya Sita aja nih atau Yusa. Terserah deh, enaknya mau panggil apa terserah. Ya udah Sita aja ya. Nah, oke, kali ini mungkin aku akan sedikit bahas tentang grafik terlebih dahulu ya. Jadi, grafik kalau ini jenis grafik itu ada banyak. Ada area, lilin, batang, sama Heikan ASI. Nah, yang biasanya dipakai itu bentuk yang lilin. Ada juga yang bentuknya area kayak gini. Jadi kita ntar mengamati posisinya gimana, itu bisa. Ada yang bentuk batang. Batang ini dia prinsipnya kalau art yang bagian bawah ini misalnya kursorku kelihatan kan ya? Kursorku kelihatan kan? Oke, Misalnya ya di tentang. bagian sini, bawah sini, ini kan dia nyambung. Artinya ini kan nyambung kan? Artinya kalau misalnya merah itu kan artinya turun, candle turun. Kalau hijau itu artinya candle naik. Nah, kalau di grafik batang ini dia startnya dari sini. Nah, dia nanti berhentinya di titik ini. Nah, jadi ini startnya, ini stopnya. Ini hampir mirip kayak candle lilin, tapi kalau Kak, ini, mau nanya dulu, Kak. mhm, Tadi kan coba yang tadi bahas itu kan mulainya apa? Yang candle candle itu batang mulai dari yang merah dulu ya. yang, Kenapa? mhm, Yang kan dari atas kan ada dua mhm, tingkatan nih. Yang pertama tuh hijau merah sama merah merah. Kenapa mhm. harus merah merah? Kenapa enggak hijau merah? Oh, itu patternnya. Jadi nggak, jadi ntar jadi memang suatu suatu ini istilahnya pasarnya ya. Pasar itu nggak mesti dia hijau merah atau merah 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 atau hijau hijau hijau. Nah itu kita nggak tahu. Nah itu nanti kita bisa tahunya dari baca trennya. Dia apakah tren naik, tren turun atau sideways. Ya, jadi gini. Jadi biasanya kita pakainya yang lilin aja untuk mudah. Nah, terus kemudian kita masuk ke istilah tren. Apa itu tren naik atau eh, bullish? Kalau bearish itu tren turun. Anggap aja tren naik, tren turun sama tren sideways. Sideways itu aku contohin dulu. Nah, ini adalah tren sideways. Ini kalau kalau dilihat, ini naik turun naik turun naik turun. Ini sideways. Nah, kalau tren turun kayak gini, dari titik sini sampai sini tren turun. Walaupun ada naik-naik, tapi ini tren cenderung turun. Kalau ini tren cenderung naik, dari sini sampai sini. Ini tren turun lagi. Nah, ini kemungkinan dia bakal sideways untuk beberapa waktu ke depan. Nah, dengan mengenal istilah tren naik, tren turun, tren sideways, ntar kita bisa tahu, wah ini trennya lagi naik nih. Berarti kita nanti naik atau buy. Nah, gitu. Kalau misalnya trennya turun, kita sell atau turun gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Belum. Belum. Oke. Nah, sekarang kita harus mengenal titik. Salah satu tanda dari grafik itu adalah titik-titik. Titik tertinggi sama titik terendah. Nah, kalau misalnya dia titik, kita cari market yang lain misalnya contohnya. Ini dia grafiknya lagi turun kan. Nah, ini kemungkinan nanti kita open posisi turun gini. Ini kita bisa profit. Nah, kita akan mengenal titik-titik. Ada namanya titik, misalnya di sini. Ada yang namanya istilah titik resisten atau titik yang paling tinggi. Terus yang paling bawah atau yang di sini ini namanya titik support. Ini titik resistennya paling tinggi, ini titik terbawahnya support. Ini kan terlalu jauh. Kalau misalnya kita lihat grafik sini, ini aja. Berarti yang paling tinggi yang ini titik resist. Ini titik resisten. Walaupun merah ya, tapi dia kan sempat menyentuh titik sini.
Kelihatan kan? Sini ada titik merah sini. Nah, ini titik resisten. Nah, yang paling bawah ini titik support. Pentingnya apa? Nanti kita lihat kalau ada grafik, biasanya nih ya, biasanya. Kalau trennya sideways dan ada satu candle yang dia menembus titik support atau support atau titik resistennya, dia bakal terus ke diterusin gitu. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita tahu, oh ini kok udah penutupannya udah melebihi dari titik support atau titik resistennya, berarti kita terusin trennya. Sebagai contoh misalnya di titik sini nih. Ini kan dia udah mulai naik nih. Di sini dia naik. Di sini nih, candle ini. Ini kita lihat, ini kan naik, 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 naik. Lah, sampai sini, kok dia udah nembus di titik resistennya yang di sini. Nah, otomatis kita open posisi di sini, di tengah sini, terus naik. Makanya nanti penutupan dari grafik ini bakal naik. Jadi kita bisa profit di sini. Ada pula yang misalnya resisten. Misalnya ini yang paling rendah ya. Kita bacanya grafiknya yang paling rendah di sini. Ini kan lagi naik naik. Terus kemudian ini turun dikit, turun dikit. Nah, ini naik dikit, turun turun turun. Nah, sampai sini kita udah curiga. Ini kok sampai sini ini kok terus. Ini kok terus. Ini artinya habis ini candlenya akan turun lagi. Nah, ini turun 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 turun. Biasanya gitu. Itu sih salah satu tipsnya yang aku biasa lihat. Ini kok grafiknya kok udah menyentuh atau melewati titik supportnya. Support tuh bawah ya, resisten tuh atas, titik supportnya. Berarti candlenya nanti setelah ini bakal turun. Kita bisa open posisi turun untuk 3-5 menit atau main semenit juga bisa gitu. Nah, sekarang kita pakai indikator. Sebelumnya ada yang mau tanyain dulu nggak? Iya, tadi yang atas ya. Itu kan waktu tadi kakak ngebahas tentang profit itu harus sesuai garis ini nih, yang abu-abu ini, atau bisa apa aja gitu? Yang tadi waktu kakak jelasin. Yang atas. Maksudnya gimana? Iya, yang atas. Maksudnya gimana? Kan ini ada Yang ngebahas tentang profit gitu. Gimana ya? Lupa gimana sih? Tadi mau nanya apa? Ya udah lanjut aja nih. jadi aku ulangi yang apa kalau penembusannya. Mungkin gini aja. Oke. Jadi misalnya ini sorry. Ini misalnya grafik sebelum-sebelum ini itu dia cenderung ada, ini kan ceritanya kita belum tahu grafik yang sebelah kanan ya. Misalnya kita buat aduh, ini grafiknya udah mulai enggak. Mungkin kita bisa mainin di time frame 5 menit aja biar ada. Nah, ini misalnya gini nih. Aku mau jelasin yang nih. Ini kan tren cenderung turun. Ini tren cenderung naik. Ya kan? Ini turun. Habis itu dia naik lagi, terus ini bakal turun lagi nih. Nah, nanti kalau misalnya penurunannya ini dia menembus titik supportnya ini, misalnya ini, ada kemungkinan nanti grafik bakal terus turun. Jadi misalnya ini kan nembus ini ya, di sini ya. Nah, nanti candle setelah ini, kalau misalnya ini dia tembus, kita bakal open posisi turun. Jadi kita bisa open posisi turun. Nah, itu bisa profit. Paham nggak? Kan kalau profit turun. Gini, profit tuh istilah kamu dapat duit. Oke. Istilah kamu dapat duit. Kalau naik juga bisa profit. Profit itu artinya kamu bisa
dapat duit gitu. Jadi gini, Oh, ini grafiknya turun. Nah, dia membentuk titik support paling, istilahnya paling rendah, titik yang paling rendah yang dia bisa turun itu segini. Terus dia mengalami naik lagi, terus turun lagi. Nah, ini ketika nanti grafik ini bakal turun, misalnya ini turun, tiba-tiba dia melewati garis ini garis khayal yang aku pakai ya, tapi titik ini kalau misalnya ini turun terus nembus ini, ada kemungkinan candle setelah itu bakal turun gitu. Candle setelah ini bakal turun karena dia akan menciptakan udah nembus titik support yang ini, akan kemungkinan dia jadi titik support baru di sini gitu. Paham kan ya sampai sini? iya paham. Oke. Nah, kalau udah tahu istilah-istilah itu, mari kita belajar tentang kombinasi indikator. Kita pasang di time frame 1 menit, terus kemudian, nah ini indikator yang sering aku pakai. Sebenarnya banyak indikator yang bisa aku pakai. Yang aku sering itu pakai RSI. Ini kita RSI, periodenya 10. Overbook tuh artinya paling atas, oversold-nya 30. Nah, ini biarin aja. Oke, dibiarin. Nah, nanti bentukannya seperti ini. Oke, terus ditambah fraktal. Fraktal ini fungsinya ini untuk mengetahui, misalnya kalau atas ini, oh berarti ini daerah atas dari sebelum-sebelumnya udah turun. Ini daerah atas yang baru dari sebelumnya. Ini daerah bawah yang baru. Gini terus gitu seterusnya. Habis fraktal ditambah moving average. Aku biasanya moving average 10 ya, 10 kita bisa rada gedein, warnanya ganti 10 sama 30. Moving average 30. Oke, kita mungkin bisa bedain warnanya, rada besarin nggak apa-apa. Gini penjelasannya. Ini udah setting. Kita lihat bagian RSI di bawah ini. Ini kan dia grafiknya naik turun ya. Nah, prinsipnya kalau misalnya harga yang kayak yang di videoku yang itu, kalau misalnya dia harganya sudah mencapai titik sini namanya overbook. Artinya overbook itu adalah sudah banyak, istilahnya harganya itu udah terlalu tinggi lah istilahnya gitu, terlalu tinggi sehingga dia bakal turun. Di sini daerah ini bakal turun. Nah, kalau di bagian oversell ini dia artinya harga murah sehingga bakal banyak pembeli. Nah, makanya nanti bakal naik. Oke, ngomong-ngomong tentang pembeli dan penjual, istilah dasar dari ekonomi kan kan tahu kalau misalnya dalam perdagangan itu ada yang jual, ada yang beli. Tentu ada harga jual dan ada harga beli. Nah, merah itu melambangkan penjual. Merah nih penjual. Nah, kalau yang hijau itu artinya pembeli. Oke. Nah, prinsip dasarnya kalau misalnya penjual itu dia masang rentang dari harga segini sampai segini, ternyata pembelinya sedikit nih. Di sini ya harga yang tinggi itu peminatnya sedikit, yang beli di sini yang pembelinya dikit. Nah, pembelinya dikit di sini. Nah, ini ada kemungkinan
ini kan pembelinya dikit nih. Ada kemungkinan pembeli itu bakal datang lagi menghabiskan stok yang ada di sini. Jadi bisa aja ini gini lagi sampai stoknya habis. Stoknya habis, baru nanti penjual datang lagi. Gitu, datang lagi untuk dia yang ngejual berapa, misalnya segini misalnya. Penjual datang lagi, penjual gitu lagi. Nah, prinsip dasarnya gitu. Nah, tapi kalau kayak gini kita harus memperhatikan pola-pola dari marketnya. Nih, kalau kamu lihat, ini kan cenderung turun nih. Cenderung turun. Nah, habis itu naik lagi. Moving average membantu untuk mencermati harganya ini bakal naik atau bakal turun. Dilihat dari apa? Dari persilangan. Jadi moving average yang kupasang ini menandakan kita tuh bakal tahu harganya ini akan turun atau naik ketika dia berselangan. Misalnya kita cari market lain yang ini, misalnya kayak gini. Prinsip dasarnya kalau misalnya dia bersilangan, artinya candle setelah itu bakal naik. Kalau misalnya sebelumnya turun ya. Ini kan ceritanya ini naik. Ini turun bentar. Ya kan, ini naik, turun bentar, bersilangan. Ini kan udah naik, bersilangan, turun bentar nih. Terus bersilangan lagi, naik lagi. Ya kan? Naik lagi, terus turun. Turun kan, ini turun, terus ini bersilangan lagi, naik lagi. Pokoknya apabila ada persilangan, ini berartinya udah menegaskan bahwa kalau sebelumnya naik, berarti ini turun habis ini. Turun kan nih? Turun lagi. Gitu. Itu alat bantunya. Nah, jadi setelah kita tahu ini turun, ya udah turunin lagi. Turun. Nah, lihat RSI-nya. Di sini dia udah udah menyentuh daerah oversell. Bisa ditembusin kalau misalnya dia trennya turun. Jadi ini kan tren turun nih. Ada kemungkinan ini walaupun udah oversell, harusnya secara teori kalau misalnya harga udah turun di sini dia bakal naik. Kenapa? Ada pembalikan. Tapi karena kita lihat trennya turun. Ada kemungkinan dia masih bisa turun. Itu. Kita cari market yang lain. Nah, ini awalnya turun, terus kemudian naik. Nah, kalau misalnya nanti kita nemuin moving average ini bersilangan, berarti kita antar lihat nih, kalau misalnya habis ini naik, bersilangan, berarti turun lagi. Gitu. Oke, mungkin kita langsung praktek. Kok ku hapus, sorry. Moving average-nya jenisnya yang EMA. Yang 3. Oke. Ini pakai akun demo aja. Dan akun demo. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Belum. Ya sebenarnya sih masih bingung. Cuman bingung nyampeinnya gitu. Jadi ya udah ikutin dulu aja. Tapi paham. Berarti berselingan ya. Kalau nggak naik turun gantian gitu terus kan? Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Aku dulu juga masih bingung, tapi nggak apa-apa. Kita cari market yang enak. Ini marketnya sideways nih, artinya dia segini-gini aja mentok terus. Nah, ini salah satu teori tadi nih. Ini dia ada penjual. Ini di sini ada penjual. Dia jual dari harga segini sampai segini. Ternyata nggak ada pembeli. Akhirnya penjual turunin lagi dong harganya dong. Biar ada yang mau beli. Nah, sampai titik sini ternyata ada yang beli nih. Oh, ternyata minat pembelinya itu banyak nih. Sehingga stok yang di sini habis mengambil stok yang tadi yang harganya segini. Nah, ini pun juga begitu. Nah, ini udah habis nih. Ceritanya udah habis. Stok di sini. Akhirnya penjual datang lagi. Jual sampai harga terendah sini kok nggak ada yang beli, turunin lagi. Nah, terus habis itu pembeli datang lagi segini. Terus nah, ini penjual bisa datang lagi nurunin biar pada beli. Ternyata pembeli banyak lagi nih. Ini bisa menghabisin stok yang ada di sini tadi. Ini pembelinya ini menghabisin stok yang di sini. Terus ini pembeli
datang lagi di sini sampai harga ini ada pembeli yang mau beli dengan harga tinggi nih, ternyata di sini stoknya habis ya kan, sini stoknya habis kan. Nah, datang nurunin sampai di sini baru ada pembeli lagi. Nah, ini ada kemungkinan habis ini naik. Nah, kita coba ya posisi naik ya. Aduh, Oke. Nah, oh ya, ini sebagai catatan juga. Kalau kamu mau open posisi, ini aku belum open posisi ya. Itu harus di titik 00. Maksudnya selisih 0 baru kamu open posisi. Nah, ada juga candle-candle gini deh. Ini istilahnya candle doji. Doji itu artinya harganya itu mirip di harga awal. Artinya gini, plus gini. Nah, ntar ada jenis doji yang dia oke, aku mungkin akan sedikit jelasin istilahnya dulu. Ini adalah shadow. Ini adalah body. Pokoknya yang gemuk itu tubuhnya, ini adalah shadow-nya. Ini shadow, ini body. Ini shadow, ini body. Nah, ada kekhasan khusus candle-candle. Itu misalnya salah satu yang khusus tuh adalah doji nih. Doji itu dia shadow-nya tinggi, bodinya kecil. Kayak serut gitu dulu. Nah, gitu. Jadi, Kayak yang merah itu. ya yang ini doji. Kalau ini bukan doji, ini masih ada bodinya walaupun kecil. Nah, mungkin ntar istilah doji nanti mungkin rada ribet ya, mungkin kapan-kapan lagi deh. Intinya dia artinya doji itu harganya itu sama dengan harga sebelumnya. Jadi misalnya ini udah turun nih, ini kan mau ada pembeli tapi nggak ada, ya udah dia stuck di sini. Akhirnya pembeli datang setelah ini. Ini pembeli sedang menghabisin stok yang ada di sini. Ada kemungkinan kalau misalnya ini dia udah habis, penjual bakal datang lagi. Habis ini kita akan open posisi sell. Kalau misalnya dia hijau. Oke. Oke, berarti harga jual sama dengan harga beli ya? Bener. Telat nih kita. Nah, ini penjual segini, terus pembelian sini. Nah, minat pembeli kita lihat dulu nih. Nah, ini juga ada istilahnya, hammer. Candle hammer. Candle tuh sebenarnya ada jenisnya banyak deh, tapi yang khas tuh doji sama hammer. Hammer tuh palu kan. Artinya apa? Shadow-nya itu tinggi, bisa mencakup 3 kali ukuran bodinya. Bodinya harus di pojok. Jadi hammer tuh bisa hammer yang gini atau hammer yang gini. Nah, ini kita dapetin hammer yang gini. Nah, ini untuk istilah tahu dulu aja. Nanti tanda itu maksudnya apa, ntar seiring jalannya waktu ntar kamu bakal tahu. Nah, nih ceritanya pembeli banyak nih minatnya, terus penjual baru ngejual di sini, padahal pembeli masih ada di sini nih, masih ada di sini. Nah, kita lihat apakah nanti dia grafiknya akan naik atau turun. Kalau misalnya ini naik, kita bisa open posisi turun. Kenapa? Karena pembeli banyak nih minatnya. Habis itu kita turunin. Aku saranin sih di ininya titik 00 baru kamu open posisi ya. Open posisi itu bisa naik, bisa turun. Tuh. Berarti ini tuh kayak cenayang gitu kan? Apa? Kayak cenayang gitu kan sih? Kayak nebak-nebak nantinya bakal naik atau turun. Nah, dilihat dari grafiknya. Nah, cenayangnya jangan tanpa apa ya? Jangan tanpa analisis. Maksudnya jangan sama pure. Ini kan trend sideways nih. Sideways. Ntar juga ada istilahnya candle 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, habis ini kita coba open posisi turun ya. Habis ini kalau ini hijau. Karena dia udah habis di sini, pembeli banyak lagi.
Terus habis itu ntar turun. Kalau misalnya ini merah, kalau misalnya merah berarti ntar kita open posisi buy naik. Ini 14. Begitu sederhananya seperti itu. Nah, open posisi investasinya itu jangan tinggi-tinggi ya. Maksudnya, nah ini aku udah open posisi turun ya. Kalau profit tuh ini, misalnya kita 14.000, terdapatnya 25.926 gitu. Di sini kan kita bisa lihat nih AUD USD kita semoga profit gitu. Aku saranin sih kalau misalnya misalnya kayak misalnya kayak gini, itu jangan kamu langsung jual sekarang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya grafik tuh bisa naik bisa turun. Tapi kita biarin sampai titik 00 gitu. Jadi jangan jangan apa ya, jangan, makanya itu perlu emosi kontrol buat biar kita itu ya udah kalau loss aja nggak apa-apa. Kita bisa cari market yang lain gitu. 3 ke sliding nggak? Ini kita untung nih. Harganya kita nggak dapat 19 apa? Ini kan 14 artinya kita open posisinya di harga yang sama. Jadi nggak untung nggak rugi. Kita coba cari lagi. Nah, ini grafik akan naik terus nih. Kita bisa open posisi naik. Kali ini untuk 3 menit lah. Naik. Ini kan udah turun, bakal naik nih. Mungkin kita coba 1 menit untuk naik. Kita lihat. Tapi kalau misalnya aman sih 3 menit. Grafik naik kan. Coba kita nunggu 00. Bisa kita naik. Kita turun 1 menit ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum. Ntar kalau kamu latihan dulu di akun demo. Nah, sambil mengamati grafik sih. Nah, kalau misalnya ini turun, kita ntar open posisi, istilahnya kompensasi dinaikin lagi. Karena ini trennya bakal naik gitu. Ntar dinaikin lagi. Ini loss ya kita ya. Kompensasi. Kita coba tinggal deh beberapa 5 menit. Ntar grafiknya ini akan cenderung naik. Apalagi sini moving average-nya sudah bersilangan. Artinya apa? Yang sebelumnya turun, ini bisa naik habis ini. Tuh. Meroket. Itu kenapa kita open posisi 3 menit, 5 menit lebih aman, karena kalau semenit kan coba deh ntar kalau pakai uang beneran itu deg-degannya kerasa. Semenit nih. Kalau 3 menit, 5 menit tuh ya udah kita tinggal aja. Udah kita yakin kalau ini grafiknya udah naik, ya udah berarti ntar naik gitu. Kayak gini kan oke lah, kita semoga nggak ke sliding ya. Istilah ke sliding tuh kita udah pasti nih naik. Nah kayak gini sliding. Oh, profit hampir ke sliding kan, lihat di pojok kanan nih. Iya, tadi udah naik, mau turun lagi ya? Iya, itu istilahnya sliding. Nah ini dia bentuk doji lagi nih. Nah doji itu artinya, jadi itu ada gini, ada jenis yang aku cermati. Doji, kalau misalnya dojinya pucuknya di atas gini, sementara
shadow yang tingginya di bawah, sementara grafiknya sebelumnya juga di bawah, kayak gini, ada kemungkinan dia ini ini kan ceritanya kan harganya dari sini, terus kemudian naik, ya kan? Ya naik, stop di sini, bentuk doji di sini, ada kemungkinan dia bakal naik. Ini doji pertama, kemungkinan pertama. Kalau kalau misalnya dari dojinya turun gini, nah harga sebelumnya itu dia turun juga, misalnya turun juga, tapi dojinya dia ini kan artinya ini naik nih ceritanya, naik terus kemudian ini grafik dojinya itu pingin harganya naik, tapi ternyata bentuk doji di sini. Nah ini artinya dia nggak sanggup naik, artinya candle setelah itu bakal turun gitu. Jadi ini kemungkinan pertama. Kalau dojinya di atas terus ininya shadownya lebih panjang di bawah, sama dengan kayak ini, ada kemungkinan dia terusin ke atas. Kalau misalnya dojinya shadownya tinggi di atas, coba aku hapus. Nah kayak gini, nah kayak gini, dia di atas, ini kan harga naik, terus dojinya kok bentuk di bawah, ada kemungkinan dia ada pembalikan arah. Jadi ini hijau, terus kemudian dia bakal turun merah. Terus kemungkinan lagi, misal harganya turun nih dari atas ke bawah, kan dari bawah ke atas, sekarang dari ini harganya turun. Kemudian bentuk doji di mana dojinya itu shadownya tuh sama kayak gini. Nah ini artinya ya dia bakal diterusin untuk ke bawah gitu. Intinya kalau shadownya itu di dojinya itu sama kayak candle sebelumnya, berarti diterusin. Ini kan dari atas ke bawah, terus kok dia mencoba naik nggak sanggup, akhirnya dia turun lagi. Pun begitu pula kalau misalnya kemungkinan keempat, kalau misalnya ini dari bawah juga ya, dari bawah, kemudian dia bentuk doji gini dari bawah. Ini kan ke bawah nih ceritanya, ke bawah, habis itu bentuk doji, ceritanya mau ke bawah lagi, sini nggak kuat, akhirnya balik gitu, balik ke atas. Jadi kita bisa open posisi setelah doji naik, sini open posisi naik. Nah ini 4 kemungkinan doji gitu. Itu doji, ilmu perdojian. Ilmu perdojian apa Gitu ya. Nah kan kita lihat kan grafik cenderung naik kan. Tadi kalau misalnya kita open tadi kan di sini kan kita hampir ke sliding di sini kan tadi ya. Nah misalnya 3 menit. Iya. Kan kalau misalnya kita pakai 3 menit, misalnya kita pakai 3 menit, ini 3 menit misalnya. Oh iya Kak, ini harus langganan akun ya? Harus apa? Regisnya langganan akunnya per bulan. Enggak. Udah ini kalau udah aku kalau udah registrasi udah udah tinggal kamu deposit terus mainin. Nah ini kan tadi di menit segini, misalnya kita tadi open posisi 5 menit, 1 2 3 4 5, kan grafik masih di sini nih, masih di sekitar sini, kita aman gitu loh, istilahnya kita to the moon naik ke atas gitu kan, udah kita aman. Kalau misalnya tadi misalnya trennya turun, kita tahu nih ini trennya turun. Nah misalnya kita trennya turun 3 menit atau 5 menit di sini kan, ini misalnya itu naikin sini, ini membaca tren juga, membaca titik juga gitu. Coba kita itu lagi, kita coba nyari momen lagi. Nah ini tren masih naik kan, kita mungkin coba cari market yang sideways. Ini masih sideways juga ya.
ini udah ada persilangan, artinya dia bakal, kalau ini cenderung sideways turun, bakal naik. Ini kayak gini nih, ada kemungkinan ini naik nih, open posisi naik. Kita coba ya, untuk 1 menit. Oke. Itu jadi ya sebenarnya sederhana, tinggal kita ngamatin, oh ini grafiknya sideways, oh ini grafiknya naik. Kalau naik berarti kita terusin naik, kalau turun kita turun gitu. Itu aja sih. Tapi paling aman kalau aku saranin open posisinya tuh untuk 3 sampai 5 menit. Kalau 1 menit tuh kalau coba deh nanti kalau pakai uang beneran tuh deg-degannya kerasa. Ini termasuk salah satu, Pernah juga 1 menit. ya pernah, salah satu Terus itu emosional. gimana? Gimana? Iya itu waktu nyoba 1 menit gimana? Deg-degan kalau misalnya ke sliding kayak gini. Nah, kayak gini. 7. Oh, Awalnya 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 udah yakin. Ini tuh sebenarnya paling amannya 3 menit. 3 menit, 5 menit. Nah, kalau misalnya loss, ini termasuk apa ya, edukasi untuk kontrol emosi juga ya. Kita jangan jangan apa ya, jangan putus semangat. Jadi ntar barbar. Alhasil nanti investasinya karena kita pingin pingin untung gede nih, kita pingin langsung 100.000 nih. Sehingga kan udah turun, ini tren bakal cenderung turun kan. Akhirnya kita pingin langsung all in misalnya, atau 100.000 gitu kan. Oh ini udah turun. Ada kemungkinan nanti ini bisa turun lagi. Kalau misalnya ini RSI-nya belum nyentuh di sini, belum bisa naik. Kalau RSI-nya udah nyentuh di sini, ada kemungkinan naik. Tapi ini bisa aja turun lagi. Nah, misalnya gitu kan, analisisnya gitu. Tapi karena kita kebawa emosi, udah kita open posisi turun. Dengan resiko kita apa, investasi 100.000. Gede loh 100.000 tuh untuk sekali investasi. Oke lah kalau misalnya kita menang dapat 85.000, tapi kalau kalah duit kita tinggal 81. Ini aku pakai yang tadi ya, pakai simulasi 200.000. Jadi kita hari ini dari 200.000 dapat berapa nih dengan tutorial tadi. Aku pernah kayak gini. Ya pernah menang dan pernah kalah. Kalau kalah bisa seharian nggak. itu waktu kalau berapa tuh? Apa kerugiannya berapa? Kalau kalah kerugiannya maksudnya, Iya, yang paling rugi. paling rugi 500.000 sih. Waduh, itu 1 hari. Ya, nih kita dapat 185. Tapi profit pernah sehari 300, 200, ya jutaan pernah. 1 juta pernah. Itu hitungannya sehari atau 1 kali main? Sehari. Sehari. Ya kalau sehari aku biasanya main secukupnya sih. Kalau misalnya udah dapat profit, udah stop. Jadi gini, money manajemennya gini deh. Kalau misalnya kamu modalnya 200 ya, misalnya kasih 2 modal 100, sehari untung 50 itu udah cukup. 50 tuh udah cukup. Seperempat dari modalmu tuh udah cukup. Udah cukup itu, udah dapat 50.000 tuh udah stop. Ntar kamu makanya kalau Itu di berarti waktu kemarin dapat 200.000, berapa? 400.000 tuh udah cukup banget ya. sangat cukup. Yes, Itu ya. main dari kapan bisa dapat sebanyak itu? Itu sehari kemarin. Seharian. Sehari kemarin Iya, berapa jam? aku kemarin main jam habis asar sampai jam 5. 400.000. Oh, ini terus duit gabut gini ya mainnya. Iya. Ya udah. Gitu jadi ya. Nah, nih kamu kalau lihat nih dia RSI-nya udah tembus
udah menyentuh di bagian oversell, udah deket sini kan, artinya dia bakal harga mantul ke atas. Ini salah satu indikator yang bisa kamu, oh ini udah menyentuh nih, habis ini kamu naik gitu. Cari aja Itu momen-momen. garis merah yang di bawah itu kita yang buat juga. Ini garis merah ini. Iya. Tadi RSI ini. Nih aku hapus dulu ya. Oh, Ini oke. terus RSI periodenya Iya. diganti 10. Nah, level oversold tuh yang merah bawah, level overbook itu yang merah atas. Oh, Gitu. Gitu. Jadi, nah, seperti itu sih. Jadi hari ini kita udah dapat 266. Jadi ya, ini udah kamu kalau misalnya udah dapet ini udah stop. Besok lagi atau kapan lagi atau ntar malam gitu. Udah ini udah lebih dari cukup. Kalau misalnya kamu mau kan biasanya depositnya berapa 200 minimal kali. Kalau sehari? enggak itu bisa buat selamanya. Maksudnya enggak harus per hari 200 enggak. Kamu ya udah 200 terus misalnya kamu mainin terus kamu tinggal besok nggak usah deposit lagi. Jadi Ya, terus ya ini ya tadi sisanya kamu praktek sih. Maksudnya kamu kejelian kamu melihat pasar. Jadi pasar kan kita nah kayak gini ini naik turun. Terus ntar rasain sendiri lah feel-nya. Apalagi kalau pokoknya aku pesan jangan tamak. Jangan misalnya udah dapat 60.000 ngerasa kok cuma 60.000 ya sehari. Untuk pemula 60.000 tuh udah tinggi. Kalau kalau kamu tamak jatuhnya bikin main lagi malah ntar kamu kalah. Nah, kalah ntar jatuhnya aduh kok aku kalah ya. Nah, main lagi nggak kerasa malah loss. Hilang 200.000-mu. Jadi tenang aja main investasi 14.000 kecil-kecil. Kalau kalah ya udah jangan dipikirin. Kita apa namanya kita refreshing lagi atau bahkan kalau misalnya kamu berturut-turut 4 kali kalah udah stop dulu jangan mainan ini tipsnya dari aku ya jangan mainan misalnya saldonya pengalaman ya iya pengalaman ini udah jangan mainan nanti malam atau lain waktu lagi lah biar kamu bisa comeback biar pikiranmu udah seger lagi buat nganalisis enak. Kalau itu jatuhnya emosi ya alhasil ya kayak tadi langsung 100.000 kamu investasi nah aku harus kembali ini uangku biar profit jangan gitu. Jadi emosi kontrol tuh perlu. Ini misalnya ini aku lagi emosi nih misal tapi ini semoga profit. Misalnya aku simulasi jadi nih ini kita all in ya 266 ya. Terus kemudian ini kita ceritanya analisis singkat naik turun naik habis ini misal turun 1 menit apalagi mainnya cuma 1 menit all in 1 menit tuh kerasanya deg-degannya banget antara kita dapat uang banyak atau pulang duluan. kita lihat nih ya kalau misalnya ini naik oke habis ini siap-siap turun oke mungkin bisa turun sekarang aja kali ya. Oke, turun. Oke, kita lihat apakah kita lihat ya. Kalau misalnya ini benar, kita dapat 490. Kalau misalnya kalah, udahlah pulang. Nah, ini deg-degannya di sini nih, Kak. Kemarin dapat 400.000 tuh pakai emosi nggak, Wan? Enggak, itu bener-bener santuy. Oh, itu berarti nyicil ya? Enggak, ya jam itu. Jadi aku kalau misalnya kamu itu apa tipsku kalau misalnya lagu main di demo dulu. Yang penting udah deposit main demo dulu. Kamu mainin, wah ini kayaknya analisisku udah bagus nih, bagus. Oke, main langsung di itu. Yang penting keadaan hati masih keadaan hatimu udah baik. Kita lihat ya ini apakah kita profit, apakah kita ke sliding 5 3 2 1. Alhamdulillah. Dapat nih dari 200 jadi 493 jadi hampir 300. Udah ini udah lebih dari cukup kamu jangan mainin lagi. Udah ini kamu ditarik aja, ditarik
300.000, sisain di sini 200.000, apa-apa buat main besok lagi gitu udah.